kita orangnya pada sedihan ya. Maksudnya Gala terharu. ya, kita terharu karena ya itu kan momen sakral ya, sekali seumur hidup. Di tengah kesibukan dunia hiburan, kabar mengejutkan datang dari komedian Boyen yang diam-diam menyimpan kisah cinta penuh gejolak. Sekian lama menjalin cinta dalam bayang-bayang ketakutan gagal, hubungan jarak jauh, hingga perbedaan karakter yang begitu terasa, semuanya meledak menjadi satu momen sakral. Dan bukan hanya itu, di balik pernikahan megah ini terselip drama yang tak kalah heboh. Boyen bahkan rela menggeser tanggal pernikahannya hanya demi memastikan sosok-sosok penting bisa hadir. Ditambah lagi, mahar unik yang ikut menjadi sorotan publik. Angka yang disebut-sebut memiliki makna tersembunyi dan langsung memancing spekulasi. Lantas, apa saja fakta di balik kisah cinta Boyen dan suami? Dan drama seperti apa yang mengiringi perjalanan mereka menuju pelaminan? Tak banyak yang tahu bahwa di balik tawa lantang seorang Boyen, ada perjalanan cinta 2 tahun yang penuh naik turun bak roller coaster. Hubungan yang ia jalani secara diam-diam jauh dari sorotan awak media. Boyen sempat menutup rapat kisah asmaranya, bukan tanpa alasan, melainkan karena rasa takut gagal masih membayanginya. Namun di tengah keraguan itu, hadir sosok Ruli Anggi Putra atau Ezel, seorang dosen dari Yogyakarta yang perlahan menunjukkan keseriusan dan ketulusan. Hingga akhirnya, pada Sabtu 15 November 2025, keduanya berdiri di atas pelaminan megah, mengikat janji suci yang membuat mereka tak kuasa menahan air mata. Sama kita orangnya pada sedihan ya. Maksudnya Gala terharu. ya, kita terharu karena ya itu kan momen sakral ya, sekali seumur hidup. Amin. Maksudnya, ya kita ingat-ingat keluarga kita ya. Ingat-ingat Ingat. minggu lalu, hari lalu. Iya, pokoknya ingat-ingat apa perjalanan Akhirnya- kita lah ya selama ini. Akhirnya endingnya kita menikah. Amin. Jadi apa ke yang tidak seriusnya. Aduh, suara saya udah mulai habis nih. Kenal Boyen, mungkin perjalanan cinta kalian seperti apa sih, kan banyak yang belum tahu Oh, ya. roller coaster. Sebenarnya mah orang lihatnya enak aja ya. Semua sama namanya perjuangan ya. Sabar-sabar kita. Itu dulu ya. Udah berapa lama sih sebenarnya? Nah, coba deh lama. Sebenarnya udah 2 tahun. Oh, iya. Sudah 2 tahun, cuman memang sedikit tertutup. Iya. Karena kita kayak tadinya dikit kita cuma kayak ya udah gitu. Lama-lama dia nggak jadi saya cuma gas lah. Terus saya kan emang dari kemarin kan bilang ya ke teman media kan saya nggak mau nyari jodoh, saya mau nyari pacar, nggak mau cari pacar, tapi mau nyari jodoh gitu kan. Karena saya enggak, itu ketipu bibir saya tadi. Jangan dibahas dong. Potong aja yang tadi, potong. Jadi kan pengennya nyari pasangan hidup gitu, bukan yang buat pacaran ya. Bisa kita misalnya pacaran udah ya buang waktu ya. Terus akhirnya dia ngelamar saya. Seperti yang kita ketahui, suami Boyen adalah dosen asal Yogyakarta, yang pastinya hubungan mereka terjalin antara 2 kota, 2 dunia yang berbeda, Jakarta dan Yogyakarta, yang selama ini mereka tempuh bergantian demi mempertahankan cinta mereka. Banyak netizen yang menyebutkan bahwa Kak Boyen akhirnya dipersunting oleh bapak dosen nih. Gimana nih, mungkin Mas Ezel benar nggak sih? Mungkin Iya. dosen. Tenaga pendidiknya. Tapi dengan profesi yang berbeda, mungkin cara kalian untuk membagi waktu sendiri mungkin gimana sih kemarin-kemarin? Kita mah ikut Kita tuh kemarin bagi waktunya gantian. Kalau saya yang bisa ke Jakarta, saya ke Jakarta. Kalau dia yang bisa ke Jogja, dia ke Jogja. Jadi kemarin tuh udah mandir Jogja Jakarta. pokoknya ya antar 2 kota. Lagu antar 2 kota ya ngarang aja. Ada nembok gitu, bikin lagu apa? Bukan hanya profesi mereka yang berbeda jauh, tapi juga kepribadian yang bertolak belakang 180 derajat. Boyen yang dikenal humoris dan spontan bersanding dengan Ezel yang serius dan tertata. Namun justru perbedaan itulah yang perlahan melebur dan menyatukan keduanya. Nggak, sama dia harus nggak boleh serius.
harus bercanda terus. Iya kami serius, kami bercanda. Oh, Kalau dia orangnya serius, dia lebih kalau bahasa tuh kayak tertata lebih akademis. Nah kalau saya orangnya bercandaan ya, nggak nyampe kan kalau kata saya kan. Nah jadi dia yang ngerti akademis, aku yang bagian kocak-kocak komedi-komedinya. Tapi lama-lama ikut lucu. Kadang masih ngajak jokes gitu kan. Kalau udah jam 12 dia baru lucu jokesnya. Tapi kalau siang-siang sampai sore garing. Karena dia nggak ada waktu itu, tapi terus ajarin. Baik. Biar itu kan lumayan kan, kalau dari sana masuk kan. Menurut Ezel, sebenarnya mereka sudah saling mengenal sejak lama, namun baru dipertemukan kembali pada tahun 2023. Saat itulah Ezel lebih dulu menghubungi Boyen untuk mengajaknya bertemu kembali. Awal sebenarnya kita udah lama kenal, cuman baru ketemu lagi tuh 2023 kayaknya, 2024 lupa saya akhir. Terus kan saya lumayan nggak aktif dulu di sosial media, hampir 3-4 tahun. Terus saya ajak, yuk ketemu yuk, kita ngopi ya gue bilang. Ternyata pas ketemu pulang kan turun kok banyak orang yang kenal dia gitu kan. Dia kata saya nggak terkenal. Saya kira bukan cuman ya, saya kira ya komedian sudah gitu kan. Ternyata Tadi pas yang disuruh motoin fans saya. Fotoin dong. Lu rasain lu. Jalan sama gue gitu. Dia kaget sih gitu. Dia bilang kamu ternyata ya iyalah, aku bilang. Aku kan ngumpul sama abang-abangan ya. Mereka belum pernah tahu gitu. Terus akhirnya kenalin. Akhirnya dia langsung bawa rumah. enggak sih, setahun nggak sampai berapa tahun. Rumah bawa. Oh yaudah, berarti serius nih. Udah kalau serius mah ya udah out aja kalau nggak serius ya. Dia ngajak orang tua ya, oh berarti dia serius. Melihat Boyen yang selalu dikelilingi para abang-abangan atau komedian senior seperti Andre Taulani CS, Ezel merasa sangat berterima kasih. Bahkan, Boyen mengungkapkan bahwa Ezel sudah ia kenalkan kepada mereka sejak jauh-jauh hari. Kan itu memang abang-abangnya dia yang ngejagain dia. Justru kalau nggak ada mereka, mungkin saya nggak tahu dia jadi Boyen kayak gini atau enggak, kan saya nggak tahu. Justru saya terima kasih sama abang-abang itu semua karena jaga Boyen. Tapi ini kok udah dikenalin sama abang-abang. Udah lama. Sebelum ke arah yang serius udah aku kenalin dulu. Diseleksi. Gila, kan? Macam-macam apa saya nanti. Tapi yang lebih gongnya, Boyen bahkan rela mengubah tanggal pernikahan. Awalnya direncanakan pada 1 November, namun atas saran Vincent Rompis dan Desta yang sedang bersiap ke New Zealand, tanggal akad akhirnya digeser demi memastikan sahabat-sahabat The Prediksi bisa hadir. Kalian cerita sedikit dong, katanya sampai pindah hari pernikahan ini. Iya itu lucu tuh. Itu gimana sih? Lucu banget. Tadinya kita berdua ya udah rencanain tanggal 1 November. Pas lagi mau ATF, bang, kenapa lu? Mau kawin? Hah? Gila lu? Mau nikah. Terus gila, lu beneran lu serius boy? Iya bang. Sampai mana? Itu, oh ya kan. Tapi jam 1, tanggal 1 November. Ngapa bang? Mau ke New Zealand. Lah, ntar lu gak ada tamunya lu, kita gak pada datang kata si bang Pisa. Terus kata saya, udah boy, lu mundur aja boy. Lu tanggal berapa saya ngingetin mereka ya? Udah tanggal 15 aja, tapi jangan malam ya, ada pindah poli kata. Lah, jadi gimana? Siang saya pindah lagi gedungnya, terus saya pindahin lagi apa namanya jam-jamnya ya, jadwalnya ya. Pokoknya semua pindah mendadak. Tapi alhamdulillah emang rezekinya dapet di sini. Betul akhirnya dapet tuh di sini sama jamnya pas mereka ada acara. Tadi sebagian nggak ada Bang Wendy, ada Jirayun gitu, teman-teman yang lainnya Alda gitu, datang di akadnya. Jadi nggak sempet datang resepsi, datang di akad. Oh terima kasih teman-teman udah pada datang ya tadi ya, sama teman-teman yang udah mendapatkan tempat. Dan di hadapan keluarga serta rekan-rekan artis itu, Ezel memberikan mahar unik, 15 gram emas dan uang tunai 110 juta 2025. Angka yang dipilih Boyen sendiri agar selalu menjadi pengingat momen sakral ini. Maharnya berapa kalau boleh tahu? Ada tadi liputannya ya, ada tahu. Tadi ada. Beneran ya? Kabarnya katanya unik nih, menyesuaikan tanggal. Iya betul. Gimana nih Bang Boyen? 15 gram emas sama uang 110 juta. 2025. Pemilihan dari Kak Boyen? Iya. Dia langsung mention kemarin di KUA. Iya, soalnya kan tanggal saya biar inget ya. Hah, dan harga mas naik. Soal rencana honeymoon, Boyen mengaku belum menentukan tujuan. Namun satu hal yang pasti, ia dan suami tidak ingin menunda untuk memiliki momongan.
Ada rencana bulan madu kemana kalian? Nah ini Mbak kita bingung. Kenapa tuh? Nyari tiket yang murah saya. Ada nggak tiket promo? Nggak ada. 12. Enak sih mau ada. Kakak saya benar mau ngadoin tahu sebenarnya ada yang mau ngadoin Labuan Bajo ya. Terus Boyan mau kemana? Kita bikin kemana ya bang ya gitu. Ya sama ikut aja deh kalau gitu. Tapi kita juga pengen ke Iceland. Tapi enggak ribet lah. Aku udah lama di sana mah. Saya ada kerjaan lagi ntar seminggu lagi. Menunda momongan nggak kalian? Kenapa? Menunda momongan nggak? Gas terus. Enggak ya. Wih. Enggak ada langsung aja aku udah dikasih. Ada mungkin mau berapa gitu untuk momongan sendiri? Berapa? Targetin gitu? 2 kayak gitu. Dua ada 2. Hmm. Sekolahnya mbak. Sekolahnya tinggi ya kan. Pokoknya itu yang terbaik aja buat aku. Ya mudah-mudahan lanjut. Amin. Gairahnya pokoknya kamu jangan tergoda. Kisah cinta Boyan dan Ezel adalah perjalanan dua hati dari dua kota yang berbeda, penuh perjuangan, tawa, dan air mata. Dari pertemuan kembali di 2023 hingga hari bahagia di pernikahan, semuanya membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal jarak, perbedaan, maupun rintangan. Lantas, bagaimana menurut kamu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.